Shalom saudara terkasih, sebelum kita masuk ibadah, mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mendeklarasikan DNA gereja kita. Kami jemaat GBI Brebes menyatakan dengan ini siap menjadi prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam satu kondisi yang sangat dibatasi, mari kita tetap mengambil sikap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia, bahkan kita mau menikmati kebenaran firman hari ini dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang merindukan Tuhan. Kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, sebentar kami rindu memuji dan menyembah. Kami rindu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau yang melayakkan setiap kami, Kau yang menguduskan setiap kami. Roh Kudus, basuh kami dengan firman-Mu, basuh kami dengan Roh Kudus, sehingga kami layak untuk menyembah-Mu ya Aba, ya Bapa. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu itu. Ku bersyukur, ku bersyukur
Kau sangat baik, Kau sangat baik. Kasih setiamu ya Tuhan tiada pernah berkesudahan. Haleluya, haleluya. Engkau baik, sangat baik. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan selamanya, selamanya. Haleluya. Kami menyembahmu ya Allah, kami memujamu ya Bapa, ditinggikan namamu, dimajukan Engkau. Haleluya, makasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Oh Tuhan, ya Allah, ya Shakara. Oh Jesus, oh bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. We worship You, Lord. We worship You, Lord. We give You praise forever and ever. Jesus, King of kings, Lord of lords, we worship You. We worship You. Oh Jesus, oh Jesus, hallelujah, hallelujah. We worship You. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
kesertaan-Mu sempurna bagi kami, sehingga kami masih ada sampai saat ini. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah, kami boleh memuliakan nama. Dan Bapa yang baik, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, beri kami hati yang mau taat, beri kami hati yang memahami setiap kehendak hati Bapa. Dalam nama Yesus, urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini, dengan bibir lidah hamba-Mu, hamba menyampaikan kebenaran firman. Setiap orang yang mendengar memahami apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Hamba percaya semua yang menderita memperoleh penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali berjumpa ya dalam hadirat Tuhan dengan satu kondisi yang boleh dikatakan dibatasi. Namun karena kecanggihan teknologi, kita menjadi tidak terbatas. Ada yang di sebelah utara, barat, timur, dan selatan yang menyaksikan atau yang mengikuti tayangan ibadah kali hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membacakan satu ayat dari Ayub pasal yang ke-38, ayat yang pertama. Dikatakan firman Tuhan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Kita semua tahu kisah tentang Ayub. Namun yang jadi pertanyaan adalah, ketika itu Tuhan bicara dengan Ayub dari dalam badai. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Tuhan ada di dalam badai tersebut? Saudara, dalam beberapa peristiwa seperti kisah Elia yang terangkat ke sorga dengan kereta api yang menjemput dia dari sorga, dikatakan di sana pun Elia bergerak dalam badai. Murid-murid Tuhan Yesus ketika ada bersama dengan Tuhan Yesus di tengah-tengah danau Galilea, mereka pun pernah mengalami angin sakau. Di dalam kamus bahasa Indonesia, kata badai itu bisa berarti juga angin taufan, angin sakau, puting beliung, dan sebagainya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kita percaya bahwa Tuhan bicara. Tuhan berbicara kepada Ayub, menyampaikan pesannya ketika ada badai yang menerpa kehidupan Ayub. Nah saudaraku, hari ini pun sama kondisinya dengan yang dihadapi oleh Indonesia, bahkan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Kita semua bertubi-tubi diterpa oleh yang namanya badai corona. Dari yang ada level yang paling rendah sampai kepada level yang paling berat atau yang paling tinggi. Dari yang bergejala ringan atau tidak bergejala sampai kepada yang berat, bahkan harus kehilangan nyawanya. Ini merupakan badai yang luar biasa yang melanda dunia ini. Karena dengan adanya virus ini, hampir semua unsur kehidupan, perekonomian, sosial, budaya, politik, dan sebagainya, itu terganggu. Dan tidak sedikit yang terhenti roda perekonomian orang-orang yang sedang berusaha. Banyak kita dengar kabar, saudaraku, di sana sini ada perusahaan-perusahaan yang terpaksa harus tutup, mengurangi karyawan. Ada usaha-usaha yang gulung tikar
Ada orang-orang yang dalam seketika mengalami kebangkrutan dan sebagainya. Karena apa? Pandemi virus corona ini. Tetapi mari kita belajar untuk berpikir sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Bahwa mungkin saja melalui peristiwa demi peristiwa ini Tuhan mau bicara sama saudara dan saya. Kita perhatikan baik-baik saudaraku dari dalam Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan katakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kekasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Tuhan itu begitu baik, sangat baik. Kita harus sepakat dulu percaya bahwa Ia Bapa yang baik bagi saudara dan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Meskipun dunia ini dikatakan menurut Ibrani pasal yang 12 ayat 26 sampai 29 digoncangkan, bahkan semua unsur yang dapat digoncangkan, ya, sampai nanti tinggal tetap satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa itu kerajaan yang tidak tergoncang? Itu adalah firman yang tidak tergoncangkan. Bahkan ketika saudara mendengar ada deru perang, ketika saudara mendengar ada kematian di sana dan sini, bapak-bapak gereja mengajarkan kepada kita, pegang sabda firman Allah. Jangan sampai kita seperti orang yang gak punya pegangan dalam kehidupan. Padahal firman Tuhan sendiri sudah mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan adalah batu karang yang teguh bagi setiap jiwa yang merindukan, yang menantikan, yang berharap, yang mengandalkan Dia. Kekasih Tuhan, makanya mari segala sesuatunya kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau nggak ada firman Tuhan, saudaraku, maka semua nanti itu hanya akan bicara tentang hal-hal yang kosong, hal-hal yang sia-sia. Di dalam gereja Tuhan, kita harus punya satu prinsip kehidupan yang kuat. Kita harus punya satu prinsip kehidupan yang kokoh. Jadi sekalipun ada banyak sekali tangisan, ada banyak sekali jeritan, karena mungkin kehilangan orang-orang dikasih, karena mungkin kehilangan perekonomian, harta benda dan sebagainya. Tapi jangan sampai kita ini seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus tetap berpegang kepada sabda firman Allah. Kalau firman Allah itu berjanji, itu artinya ya dan amin, pasti digenapi. Ratapan di sini yang dikatakan Yeremia menulis kitab Ratapan ketika bangsa Israel ada dalam pembuangan di Babel. Saudara, kondisi mereka tidak sedang baik-baik saja. Namanya orang di pembuangan, semua geraknya dibatasi. Bahkan mereka gak bisa berbuat apapun sekehendak hatinya. Mereka ada dalam tekanan yang besar. Mereka dikungkung oleh satu kuasa, yaitu kuasa kerajaan Babel. Orang-orang Israel hidupnya tertekan, orang-orang Israel hidupnya menderita. Dan hari itu Yeremia mengatakan kepada bangsa Israel, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kekasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Bukankah keadaan kita saat ini boleh dikatakan sama dengan waktu keadaan orang Israel di pembuangan Babel? Tertekan, terhimpit, nggak bisa bergerak sekehendak hatinya seperti yang sebelum-sebelumnya. Semua serba dibatasi. Kalaupun kita bisa melangkah keluar,
dengan resiko-resiko yang ada menanti kita di luar sana. Sehingga gereja pun beribadah itu harus kembali melalui virtual atau online. Keadaan kita mungkin sama seperti itu. Tetapi Yeremia mengingatkan orang Israel, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Namanya orang menantikan sesuatu, apalagi menantikan janji Tuhan, itu jangan gerasa lusuh, itu jangan kecicilan, itu jangan seperti orang yang gak punya pengharapan. Kalau misalnya kita orang Kristen, kita tahu bahwa sauh yang kuat, yang teguh, yang sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, itu adalah Yesus Kristus. Dan kalau kita bicara tentang Yesus Kristus, kita bicara tentang firman Allah. Karena Yesus Kristus adalah firman Allah, makanya kita harus apa? Berharap, menantikan setiap janji firman Allah atas saudara dan saya. Kita berpegang teguh dengan apa yang Tuhan sudah katakan. Yang jadi pertanyaan kan, caranya gimana Pak? Supaya saya bisa mempercayai firman Allah. Bagaimana caranya supaya firman Allah bisa terbukti dalam hidup saya? Bagaimana caranya Pak saya bisa struggle menghadapi kehidupan ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika seseorang mengaku dia mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Raja, maka seharusnya dia punya langkah iman yang besar, langkah iman yang teratur setiap hari untuk membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Hari-hari ini, kalau Tuhan katakan tenang, kalau Tuhan katakan diam, kalau Tuhan katakan nantikan janji Allah, ayo kita lakukan itu. Supaya apa? Supaya kita mengalami apa yang Tuhan sendiri sudah janjikan. Banyak orang yang sudah mulai stres, goyang, khawatir. Bahkan gak sedikit saudaraku berita tentang orang-orang yang mengambil tindakan nekat untuk bunuh diri karena masalah-masalah ekonomi, karena masalah-masalah dalam rumah tangga yang kita hadapi, yang menjadi sebuah kenyataan hari ini. Bagi banyak orang berkata gak mudah Pak kita untuk bicara percaya kepada Tuhan, sementara kenyataannya hidup kita ini mengalami yang namanya tekanan, tantangan, pressure yang begitu kuat. Saudara ingat baik-baik Daniel 11 ayat 32 bagian B katakan, orang yang mengenal Allahnya, ia akan tetap kuat dan akan tetap bertindak. Dia akan tetap kuat dan akan tetap bertindak. Sekalipun virus ini seperti dikatakan penyakit sampar menurut Mazmur 91, atau penyakit-penyakit menular lain yang berjalan di dalam kegelapan, firman Tuhan janji sama kita, Dia tetap akan melindungi kita. Kalau sampai ada yang kena, kalau sampai ada yang mati karena virus ini, kasih Tuhan, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah percaya hidup dan mati ada dalam tangan Tuhan. Yang menjadi langkah atau manuver yang kuat hari-hari ini untuk kita lakukan, kita itu harus sungguh-sungguh mengimani firman Allah terjadi dalam hidup kita. Orang yang gampang goyah, saudaraku, orang yang gampang bimbang, dia gak akan pernah melihat janji Allah digenapi. Maka dari itu, ayo lakukan apa yang firman Tuhan mau. Sudah banyak sekali firman Tuhan kita dengar dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan mungkin dengan luar biasa, dengan gagah perkasa,
dengan berapi-api. Sekarang keputusannya ada di saudara. Saudara mau tetap percaya kepada firman Allah atau berhenti percaya kepada firman Allah? Kalau Tuhan bilang adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan diam, artinya tenang, jangan takut, jangan khawatir, karena nanti ada waktunya saudara. Tuhan akan mengubah keadaan kita. Yang tadinya penuh dengan air mata, yang tadinya penuh dengan duka cita, Tuhan bisa ubahkan pada waktunya penuh dengan tawa, penuh dengan puji-pujian, nyanyian kepada Bapa. Sehingga apa? Kita melupakan apa yang menjadi penderitaan kita sebelumnya. Namun hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari buat keputusan untuk tenang sejenak dalam hadirat Tuhan. Ambil waktu lebih banyak. Mumpung ada WFH, work from home, ya. Mumpung semua kegiatan kita lebih banyak dari rumah. Ayo ambil waktu kita. Banyak berdoa, memuji dan menyembah. Bukankah ketika kita berdoa, memuji dan menyembah Allah, menurut apa yang firman Tuhan ajarkan, Bapa bisa disenangkan melalui semua itu. Kita tenang di dalam pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan. Terus baca, terus renungkan firman Allah. Bahkan perkatakan setiap firman Allah dalam doa-doa saudara. Kenapa saudaraku? Kekuatan kita hanya firman. Kekuatan kita hanya perkataan-perkataan Allah saja. Kalau mengharapkan dunia ini berkata-kata yang positif kepada kita, kalau mengharapkan dunia ini memberi kekuatan kepada kita, maka saya mau kasih tahu, itu sia-sia. Tapi hari ini kekasih Tuhan, ayo kita buat keputusan yang tepat untuk kita memperoleh pertolongan Tuhan di tengah badai. Orang yang mau menang mengatasi badai kehidupan, dia harus ikuti aturan main ini. Yang pertama jelas, jangan panik, tetap tenang. Yang kedua, dalam tinggal tenang pasti ada kekuatan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kekuatan itu yang membuat kita mampu untuk berdoa, memuji dan menyembah. Ketika kita sudah berdoa, memuji dan menyembah, kita harus punya sikap duta kerajaan sorga sebagai orang-orang yang menjadi pelaku firman Allah dalam karakter kita, perkataan kita, pikiran kita harus selaras dengan firman Allah. Ini yang paling penting. Supaya apa? Supaya kita terlepas dari masa kesesakan ini, karena dibawa oleh tangan Tuhan yang ajaib, tangan Tuhan yang membawa Elia naik ke sorga, tangan Tuhan yang memulihkan keadaan Ayub, tangan Tuhan yang membuat segala orang yang sakit disembuhkan. Itu juga yang akan bekerja, berkarya dalam hidup saudara dan saya. Ini saatnya gereja Tuhan. Saya tidak mau seperti orang yang seolah-olah berperang, tapi bukan berperang melawan roh jahat di udara. Berperang malah melawan apa? Hal-hal yang ada di muka bumi dengan sesamanya. Enggak. Saya mau saya itu memenangkan peperangan iman. Ketika Tuhan katakan peperanganmu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh jahat di udara. Tuhan bilang, kenakanlah selengkap senjata Allah. Orang yang mampu hidup dalam ketenangan, berpikir tenang, melangkah itu sesuai dengan arahan firman Allah, dia bisa mengenakan selengkap senjata Allah dengan baik.
Supaya apa? Enggak kecolongan. Supaya apa? Enggak ada yang kelupaan. Supaya tidak ada yang ketinggalan. Selengkap senjata harus digunakan. Saudaraku, orang yang tenang menantikan Tuhan, orang yang tenang dalam hadirat Tuhan, dia dipenuhi hikmat. Dia dipenuhi hikmat. Supaya apa? Dia bisa mengatasi badai kehidupan. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini, saya berdoa saudara disembuhkan oleh Tuhan. Saya berdoa saudara dipulihkan keadaannya oleh Tuhan. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terbelenggu dibebaskan, yang terikat dilepaskan. Apapun masalahmu hari ini, datang sama Tuhan, memohon sama Tuhan, minta sama Bapa yang mempunyai kerajaan sorga. Dialah sumber mujizat. Dia akan memberkati kita semua. Dia yang akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kalau dulu dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, hari ini pun dia sanggup melakukannya buat saudara dan juga buat saya. Mari kita berdoa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas masa, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas masa, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya, haleluya. Semua anak-anakmu yang ada di rumah-rumah, semua anak-anakmu yang mengikuti ibadah secara virtual kali, Tuhan jangan memberi kekuatan. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Oh, kami membuka hati kami. Kami terima lawatanmu, kami terima jamahanmu, kami terima kebenaran firman-Mu ya. Di dalam nama yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Hamba berdoa ya Bapa, hari ini banyak mujizat terjadi di antara seluruh sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Mari kita angkat hati kita, buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah segala rahmat berkat, anugerah cinta dan kasih sayang dari Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus Tuhan yang kita muliakan, dan termeterai dalam persekutuan yang manis bersama pribadi Roh Kudus, menyertai setiap kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku. Kita akan berjumpa kembali dalam waktu yang akan datang, dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa terus mengikuti pengumuman yang nanti kami akan sampaikan melalui sosial media. Bila ada perkembangan-perkembangan yang terjadi, apakah kita terus akan online atau nanti bisa kembali onsite. Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu
untuk menjadi saluran berkat bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan, bisa menyalurkan persembahannya melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca saudara. Itu yang saya bisa sampaikan, dan kita terus bersepakat berdoa supaya bangsa kita Indonesia dipulihkan segera dari pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.